Oke, kakak-kakak yang terkasih, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, saya menyapa kita semua. Selamat malam buat kita semua dan senang Malam. sekali bisa bertemu dengan semua kakak-kakak. Salam semuanya, Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali bertemu dengan kakak semua. Malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Leo di acara Sapa, yaitu Sahabat Pegiat Anak, dengan sebuah tema yang sangat menarik dan saya yakin ini sangat kita butuhkan dalam pelayanan, baik dalam pelayanan anak, dalam pelayanan firman sebagai gembala, sebagai guru, dan sebagai pelayan yang lainnya di bidang manapun. Saya yakin materi ini kita sangat butuhkan. Nah, oleh sebab itu, mari kakak-kakak persiapkan diri kita untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Kak Leo malam hari ini. Kak Leo ini pendiri dan pengajar kursus kursus bahasa Ibrani, ya, dan beliau juga pembicara pengajar di seminar gereja yang fokus pada bahasa asli Alkitab. Dan Kak Leo ini juga seorang penulis dan editor renungan harian dan kurikulum anak sampai remaja dari tahun 2016 sampai 2020 yang lalu. Dan sampai hari ini Kak Leo melayani di lintas generasi dari sejak tahun 1998. Kakak-kakak, mari kita siapkan diri kita untuk mendengar dan belajar bersama dari Kak Leo. Dan siapkan dirimu, siapkan catat apa yang perlu, siapkan Alkitabmu, alat tulisnya, supaya kita belajar bersama-sama. Terima kasih Kak Nestor ya. Ini senang sekali dikasih kesempatan kedua boleh sharing dan secara khusus saya memperkenalkan diri. Saya pegiat anak, guru sekolah minggu sejak tahun sebenarnya 97 sudah mulai. Tetapi 1 tahun kabur-kaburan karena nggak tahan hadapi anak-anak yang kalau pujian lari-larian. Ya, saya melayani pertama di anak kelas 1, 2 SD itu ya. Di gereja saya disebutnya kelas A. Nah, waktu itu. Nah, di Jakarta. Akhirnya 98 lah baru akhirnya sepenuh hati menyerah kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan langsung menegur saya untuk melayani anak-anak sepenuh hati. Walaupun tidak harus full time, beberapa kali saya full time di gereja, namun saya juga bekerja di marketplace, namun saat ini saya bantu istri saja di usahanya, usaha kecil rumahan. Lalu secara ini pelayanan, saya melakukan pelayanan Ibrani juga baru 3 tahun sejak pandemi. Sebelumnya saya memang belajar di sekolah teologi, lalu mengambil pembelajaran khusus Ibrani itu tidak penuh, tetapi perlahan, dan akhirnya sejak pandemi lah saya punya waktu banyak. Dan pertama kali buka kursus Ibrani, yang masuk kebanyakan anak-anak yang daftar, anak-anak sekolah SD dan SMP. Padahal saya tulis untuk dewasa ya sudah, karena anak-anak libur di rumah ya. Saya pertama juga berpikir apakah mereka bisa, tapi ternyata ya puji Tuhan, ya saya usahakan minta hikmat Tuhan, dan puji Tuhan memberikan hikmatnya. Akhirnya anak-anak kecil-kecil mulai 7 tahun, 8 tahun bisa belajar bahasa Ibrani dengan metode sekolah minggu begitu ya Kak Nestor. Nah, saya sekarang tinggal di Jawa Timur. Rumah saya mewah, mepet sawah ya. Jadi kalau buka pintu, buka jendela langsung kelihatan sawah depan rumah, segar ya. Dan saya senang sekali bisa ketemu dengan para pegiat anak Indonesia. Gitu ya Kak Nestor, secara singkat nanti saya perkenalkan diri jauh lebih dalam lagi dalam materi gitu ya Kak. Silakan Kak Leo. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya langsung saja. Shalom semua, shalom aleichem, itu bahasa kalau kepada orang banyak aleichem gitu ya. Kalau guru sekolah minggu dan anak-anak juga boleh shalom aleichem, sekali-sekali begitu boleh ya. Lalu kalau ini sudah malam di Indonesia, sebutannya Lailatov gitu, selamat malam gitu ya. Good night bahasa Inggrisnya. Tov itu good, tov, top, top, top ya. Akar Inggrisnya dari Ibrani ternyata. Laila itu malam. Kalau pagi saya nggak enak sebutnya. Kalau orang Jakarta pasti ketawa. Orang Israel kalau menyebut pagi itu
bahasa Israelnya boker. Kan Nestor pasti ketawa ini. Yang dari Jakarta tahu, ketawa ini ya. Lucu, lucu, lucu. Lucu, lucu kan? Ya, boker toh. Selamat pagi. Baik, malam ini terima kasih dikasih kesempatan Kak Nestor dan kakak-kakak semua mau hadir dari seluruh Indonesia. Walau saya belum bisa sapa satu persatu, namun kami percaya ya, saya percaya nanti kita masih bisa saling sapa ya. Saya usahakan dalam materi yang saya berikan penuh 60 menit ya. Lalu nanti kita bagi, nggak langsung 60 menit saya bicara terus presentasi, nanti kita ada nyanyinya, kita ada saling nyebut satu persatu, belajar sedikit banyak ya tentang Ibrani Alkitab. Lalu nanti bagian kedua kita akan melihat secara lebih jauh, lebih dalam yang mungkin kita udah sering ucapkan dari Alkitab, kita bagikan kepada anak-anak, tetapi artinya lebih dalam kita lihat dari bahasa asli dan budaya, filosofi Ibraninya. Jangan takut dulu dengar kata Ibrani Alkitab. Banyak orang, apalagi guru sekolah minggu ya, banyak orang tua juga, apa mungkin kita ini bisa belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani saja sudah susah, apalagi bahasa Ibrani, bahasa yang tua banget ya. Baru diperkirakan berkembang di Israel sendiri, di tulisan literasinya dibuat Musa 3.500 tahun yang lalu ada literasinya, ada tulisannya, yaitu kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini lagi kita disuruh belajar. Kakak-kakak, Kak Nestor dan kakak-kakak, percayalah Ibrani justru mudah. Sama seperti kita belajar bahasa daerah yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa Ibrani juga tidak susah. Ya, buktinya anak-anak di Israel belum bisa baca tulis sudah bisa ngomong Ibrani. Ya karena di sana sehari-hari bahasanya itu ya. Jadi pertama-tama hilangkan dulu stigma atau pikiran kita di pikiran bahwa Ibrani itu sulit, bahasa asli Alkitab itu sulit. Enggak, yang sulit itu mungkin kalau kita belum tahu belajar dengan metode yang menyenangkan atau fun. Nah hari ini saya mau ajak kita semua belajar bahasa asli Alkitab dengan metode yang menyenangkan, yang fun. Nah materi ini adalah materi yang saya bagikan di kursus bahasa Ibrani Alkitab, cuman saya pakai metode yang fun ya, buat semua usia. Yang pernah belajar di kursus saya itu, di kursus yang saya sebut Alef Bet Gimel, saya beri nama Alef Bet Gimel, itu juga punya arti, tetapi intinya bahwa saya ingin membuat orang-orang Kristen di Indonesia atau anak-anak juga khususnya di seluruh Indonesia bisa belajar bahasa asli dengan cara yang menyenangkan. Mudah ya. Ada yang sulit? Ya ada lah. Masa belajar nggak ada yang sulit? Kalau belajar nggak sulit, kita nggak berkembang-berkembang dong. Tetapi dengan metode-metode yang menyenangkan, yang sulit terasa lebih ringan gitu ya. Nah ini biasanya kursus yang saya adakan sudah punya 3 level, yaitu level dasar itu kelas dasar, intermediate 1, 2, dan ketiga baru tahun ini. Lalu juga ada namanya piktograf Musa. Tahun ini akan keluar level keempat, level kelima, bicara piktograf Musa. Nanti kita lihat apa itu piktograf Musa. Lalu saya juga menginisiasi, ini kayaknya punya Pulau Jawa, ya kan Nestor, terima kasih. Ya, jadi saya juga waktu 2021 menginisiasi sebuah komunitas Ibrani Alkitab, terdiri dari Bapak Ibu Gembala, pelayan anak, pelayan Tuhan di seluruh Indonesia yang pernah belajar kursus di saya. Yang sudah pernah belajar kurang lebih 400-an orang, begitu ya. Tapi tahun ini kita tidak ada pertemuan online lagi. Saya sedang mempersiapkan sebuah website supaya bisa belajar. Dari apa semua pelajaran yang kelas dasar, intermediate ini banyak technical, grammatical gitu ya, teknis gitu. Yang nanti kalau kakak-kakak mau jadi pengajar Ibrani Alkitab, ini masuk kelas-kelas ini nanti sudah bisa langsung mengajar. Nah, kakak-kakak kalau ditanya emang bisa guru sekolah minggu ngajar Ibrani, lah saya guru sekolah minggu gitu ya. Gitu ya Kak ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada banyak materi yang sudah saya berikan selama 3 tahun terakhir. Ada materi-materi yang
selama ini mungkin kita menemukan masalah pembelajaran di Alkitab tidak kita pahami. Tapi hari ini saya mencoba memberi pemahaman beberapa saja, sedikit saja dari sekian banyak materi. Nah, selanjutnya kakak-kakak di kelas dasar ini pelajari ini ya, ada sejarah alfabet. Nah, hari ini kita ada sejarah sedikit ya, alfabet Ibrani. Lalu inilah materi-materi khusus kelas dasar yang saya ambil, saya modifikasi dengan metodenya, saya modifikasi, materinya sama, metodenya saya modifikasi dengan cara guru sekolah minggu mengajar. Makanya anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun sampai dengan orang tua usia 68 tahun bisa baca Alkitab Ibrani. Nanti break saya akan kasih video-videonya ya. Saya akan tampilkan video-video anak-anak membaca Ibrani dan peserta kelas saya. Baik, sekarang kita kenalan semua sama-sama dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel modern sekarang. Shalom itu hai atau halo kalau sekarang. Kalau kita salam sejahtera, ya. Ani itu saya. Ani saya. Titik-titik nama kita masing-masing. Naim meot. Nah, Naim meot pakai D ya. Jadi ot bukan ot, tapi ot, lidahnya ke belakang. Naim meot gitu ya. D. Ya, shalom, Ani Leo, Naim meot. Bolehkah kita semua sekarang buka mic-nya, memperkenalkan diri kita, buka suara, sama-sama sebut nama titik-titiknya ya. 2, 3. Shalom, Ani Rian, Meot. Puji Tuhan. Naim meot itu seperti senang bertemu, nice to meet you gitu ya. Pleasure to meet you, seperti gitu ya. Atau how do you do kalau bahasa Inggrisnya. Ya, hello, how are you? How do you do? Kan baru ketemu begitu. Oke, sekarang sekali lagi yang semangat dong, yang ceria ya, penuh semangat, jangan takut-takut. 2, 3. Shalom. Ani Riana. Naim meot. Nah, udah bisa bahasa Israel. Silakan pergi ke Israel. Nanti kenalan di sana dengan orangnya. Oke. Nah, baik. Puji Tuhan ya. Kan sudah bisa ya belajar bahasa Ibrani, udah bisa tuh pertemuan baru berapa menit udah bisa belajar, udah bisa ngomong Ibrani. Kakak ini kenapa nggak kakak bawa ke kamar kak? Iya, oke. Nah, selanjutnya kakak-kakak. Nah, ini doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13 dalam bahasa Ibrani. Waduh. Pusing ya lihatnya ya. Ya ini jangan dipelajari sekarang, pusing pasti kita ya. Saya hanya memberitahu ini Ibrani modern ya. Di mana sudah fix tulisan ini sekitar tahun 700 Masehi. Sebelumnya tidak ada tuh titik-titik, garis tidak ada sebelumnya. Alkitab Kejadian, Keluaran, Imamat Bilangan atau Perjanjian Lama sejak zaman 400 tahun sebelum Tuhan Yesus itu tulisannya sudah lengkap Perjanjian Lama dan tapi tidak ada titik-titik seperti ini ya. Nah, ini doa Bapa kami saya sering nyanyikan ini. Kalau katakan ini Avinu Sheba Shamayim, itu Avinu Bapa kami. Avinu. Ucapkan Avinu. Coba sama-sama Avinu Sheba Shamayim. Bapa kami yang ada di surga. Ya, itu Avinu Sheba. Saya biasanya kalau ini senang nyanyinya sih ya. Kalau nyanyinya itu dimodifikasi supaya nggak terlalu panjang tapi maknanya sama ya. Avinu Sheba Shamayim Yitkadeshimcha Tavo Malchutecha Yaseresonka Kebashamayim Genbaret. Kalau udah nyanyi lagu ini nih, pagi-pagi bangun tidur, saya biasa bangun ya jam 4, jam 5. Saya nyanyi agak keras sedikit biar anak-anak saya bangun gitu ya. Tapi kalau nyanyi ini kayaknya ngeresep gitu di hati gitu ya. Nanti guru anak-anak sekolah minggu bisa diajarin ya pelan-pelan tapi pelan-pelan caranya. Jangan ngasih kelas tulisan ini, jangan, anak-anak kabur nanti ya. Nah, ya. Nah, lanjutnya, kenapa sih kita perlu belajar bahasa asli Alkitab khususnya bahasa Ibrani? Buat saya menganalogikan nih ya. Saya membandingkan gini. Bukan berarti kita punya bahasa Indonesia itu kurang, bukan, tidak cukup, tetapi dengan bahasa asli kita seperti melihat apa yang datar, yang kita bingung, kita tidak mengerti atau rasanya datar biasa-biasa pas baca, mungkin seperti baca kitab bilangan, tawarik itu ngantuk ya, karena
nama-nama, keturunan-keturunan, angka-angka, itu buat kita ngantuk. Tapi ketika bahasa Ibraninya kita pelajari, punya arti loh. Nanti kita lihat ya, kalau nama kita kan kadang-kadang nama Leo, wah udah biasa orang tahu. Nama misalnya di sini Diana orang tahu. Tapi kalau dengan bahasa Ibrani mengerti nama, wah lebih dalam, lebih punya warna. Nanti kita lihat ya, saya berikan contohnya. Berikutnya, seperti kita ini men-zoom, lebih jelas melihat arti kata-kata ayat-ayat yang mungkin biasa saja, seperti kata shalom. Nah kalau kita kan shalom biasanya apa? Cuma salam sejahtera ya. Pada zaman Musa, kata shalom itu artinya bukan sekedar sapaan damai sejahtera, tapi memastikan orang yang disapa itu tidak kekurangan apapun. Itu artinya. Jadi kalau shalom itu nggak sembarangan, ya apalagi shalom itu dari sebuah kata kerja yang berarti mengganti kerugian supaya yang rugi menjadi utuh kembali, nggak rugi gitu loh. Nah, jadi shalom itu berarti berikan kepastian kepada orang yang kita sapa, kita itu mau akan berusaha mencukupi kehidupannya. Nah, jadi kalau kata shalom sekarang agak berubah ya, apalagi di Israel sekarang shalom itu hanya halo atau hai. Israel modern, itu beda. Nah, itu men-zooming. Itu kan beda ya, kata shalom yang tadinya datar buat kita salam sejahtera sudah biasa, sekarang lebih lagi. Kesejahteraan itu berarti mencukupi kebutuhannya. Jadi kan seperti kalau saya melihat seperti mau tahu Jakarta, lihat peta Indonesia dari jauh, mungkin ini bahasa yang biasa sakit Indonesia, bahasa Inggris lebih jelas, atau bahasa Yunani, seperti melihat Jakarta di zooming. Nah, Ibraninya seperti melihat, di Jakarta itu ada Monas, Istana Merdeka, oh itu ya, itu di zoom. Itu analogi saya. Mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi bagi saya demikian. Nah, dengan mempelajari bahasa asli Alkitab, kita atau Alkitab Ibrani khususnya, kita akan bisa mewariskan iman yang kokoh kepada anak-anak kita, anak-anak yang kita layani. Nanti lihat sendiri betapa kokohnya, kuatnya bahasa asli ini buat anak-anak. Jadi saya punya filosofi begini, mempelajari bahasa Ibrani itu seperti menemukan harta karun, ya, dengan menggali menemukan harta karun, lalu akan menguatkan iman dan mewariskan kebenaran yang kokoh kepada generasi anak-anak kita yang kita layani. Selanjutnya, ini dia mengapa saya akhirnya buka kursus Ibrani bukan hanya kepada hamba Tuhan di gereja, bahkan kepada guru sekolah minggu. Ada beberapa guru sekolah minggu yang pernah ikut. Beberapa anak sekolah teologi juga mahasiswa sekolah teologi pernah ikut kursus Ibrani dengan saya. Tapi ada juga anak-anak mahasiswa SMA, SMP, SD bahkan belajar. Mengapa? Karena 90% lebih orang Kristen di Indonesia ini khususnya ya belum berkesempatan belajar di sekolah teologi. Benar nggak? Kurang lebih demikian lah ya. Banyak yang belum sekolah teologi atau belum pernah sekolah Alkitab, sekolah penginjil, sekolah misi. Tetapi bukankah setiap orang Kristen juga harus belajar firman Tuhan secara mendalam agar bertumbuh dewasa di dalam Kristus? Amin. Anak-anak kita layani harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, jadi kita juga harus nih belajar lebih jauh dalam firman Tuhan. Nah, mengapa kita belajar bahasa asli Alkitab? Untuk membuat jangan sampai kita salah tafsir ya. Ada terjemahan-terjemahan tertentu yang oleh LAI juga perbaharui supaya jangan ada kesalahan-kesalahan. Karena bahasa Indonesia juga berkembang. Yang dulu ejaan lama di ejaan baru harus disempurnakan. Nah, demikian juga bahasa asli memberi kita arti. Budaya zaman Musa ketika menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saat itu kan mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Budayanya beda. Mereka tinggal di tenda, nggak tinggal di rumah yang ber-AC. Mereka jalan kaki naik gerobak, sapi, lembu, ya bawa kambing jantan, WC-nya mobile. Nggak kayak kita. Nah, budaya ini bisa beda, arti kata bisa beda. Budaya Ibrani Alkitab sangat berbeda dengan Yunani Romawi. Ya, juga pemikiran Ibrani nanti lebih mementingkan fungsi, ya, fungsi, tugas, kegiatan. Nanti kita lihat. Nah, kalau kita menggunakan metode yang benar dan tepat, berikan kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita, kita akan melihat ya
Alkitab itu dalam bahasa Ibrani itu begitu menarik. Kita melihat Alkitab seperti beralih dari layar hitam putih ke layar LED penuh warna dengan teknologi yang terkini. Wah, kan kalau kita punya TV yang LED yang besar gitu ya, teknologi terkini, rasanya mau lama-lama depan TV ya, nonton terus, apalagi drama Korea, biar 49 series dihajar terus, biar sampai pagi, besok lupa, begadang besok pagi harus kerja, ditonton terus. Demikian saya itu begitu mencintai firman Tuhan ketika melihat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, wah itu tenggelam rasanya. Bisa berjam-jam belajar Alkitab. Tiba-tiba sudah dini hari, udah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu sering sekali. Nah, karena begitu indahnya kebenaran, begitu dalamnya. Nanti kita lihat ya. Nah, bagi kita nih, mengapa kita belajar bahasa Ibrani Alkitab? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kebanyakan kita guru sekolah minggu nggak bisa jawab dengan pasti. Misalnya, kenapa di Kejadian 1 Allah menciptakan 7 hari, menciptakan langit dan bumi? Mana bisa? Sedangkan menurut ilmu pengetahuan saja, bumi ini umurnya 4,6 miliar kurang lebih, 4,6 miliar tahun. Masa langit dan bumi cuma diciptakan dalam 7 hari? Nah, gimana kita jawabnya? Apakah 7 kali 24 jam? 7 kali 1000 tahun? 7 kali dalam sehari? Ku memuji-muji Allahku. Apa begitu? Atau kita bingung? Ya kita ngeles biasanya. Ya itu kan apalah step by step, langkah demi langkah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang pernah ditanya atau kesulitan memahami ini dulu? Saya termasuk. Waduh, kok 7 hari ya? Nah, kan banyak orang ilmuwan ini mencemooh Alkitab. Katanya, Alkitab ya dongeng. Masa bumi diciptakan cuma 7 hari? Ya, mereka nggak paham. 7 hari itu apa sebenarnya dalam bahasa asli dan budaya saat itu. Ada literasi-literasi loh saat itu yang ditemukan. Maksud 7 hari itu apa? Cuman saya nggak sampaikan di sini dong. Kalau itu jadi belajarnya jadi lain soalnya ya. Kita nanti pada bosan. Nah, misalnya pertanyaannya, waktu di Kejadian 2 ayat 17 kan Tuhan Allah berkata kepada Adam, pada saat kamu makan buah yang aku makan ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman Eden ini, kalau kamu makan pada hari itu pastilah kamu akan mati. Nah, tapi kenapa ketika mereka makan, Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, kok Adam dan Hawa tidak langsung mati? Pernah ditanya nggak? Atau pernah bertanya dengan diri sendiri? Pasti ada ya. Bisa jawab. Katanya ini, katanya itu, katanya begini, begini dan begitu. Berasumsi. Bahasa asli Alkitab sebenarnya bahasa Ibrani bisa menjelaskan dengan begitu jelas. Clear kelihatan. Ya, apa yang dimaksud dengan Tuhan Allah, pastilah kamu akan mati. Nah, tapi ternyata Adam dan Hawa tidak mati. Lalu mengapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima? Ayo, siapa yang pernah bingung dengan ini atau jawabnya asal-asalan? Oh, saya dulu dikasih tahu guru sekolah minggu. Katanya karena persembahan Habel itu asapnya sampai ke surga. Sehingga Tuhan menerima persembahan Kain, asapnya mentok di langit atmosfer, nggak sampai ke surga, Tuhan tolak. Itu saya dulu dikasih tahu begitu satu guru sekolah minggu. Ada yang bilang tuh karena ini, karena itu. Sebenarnya ada penjelasan yang jelas di dalam bahasa aslinya. Mengapa Kain habis membunuh Habel tidak langsung dihukum? Malah Kain dilindungi, nggak dikasih tanda. Pokoknya siapa yang mau bunuh Kain tidak boleh karena ada tanda yang diberikan Tuhan Allah di dahi Kain. Bahwa Kain tidak boleh disentuh untuk dibunuh. Padahal Tuhan Allah bilang, perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ya. Selanjutnya, dengan belajar bahasa Ibrani Alkitab, kita akan melihat dengan jelas adanya benang merah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada banyak yang kita bingung. Perjanjian lama seakan-akan terhenti sehingga ada istilah yang keluar namanya missing link atau missing years. Setelah dari kitab Maleaki, bahasa Indonesia kita Maleaki, kalau Ibrani satu Tawarik terakhirnya, itu seperti ada kurang lebih 400-an tahun
ada masa kevakuman sampai zaman Tuhan Yesus, sampai Matius menulis kitab Matius. Nah, benarkah? Lalu bagaimana ini benang merahan kita nggak ngerti. Seakan-akan Allah di Perjanjian Lama tuh kejam gitu ya, membunuh, membinasakan umat yang tidak taat. Di Perjanjian Baru harus mengasihi. Itu gimana? Lalu ada yang namanya protoevangelium. Apa itu protoevangelium? Mungkin kakak-kakak pernah dengar, tapi kalau di sini kebanyakan mungkin belum pernah dengar istilah ada Injil sebelum Injil. Ada berita Injil sebelum Injil. Maksudnya apa? Di Kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa asli, ada tuh rencananya Tuhan Allah untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat di dalam Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Ada dalam bahasa aslinya. Itu protoevangelium. Keselamatan dalam Tuhan Yesus sudah dirancangkan jauh-jauh hari oleh Tuhan Allah sejak manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Wah, luar biasa. Wah, itu keren. Nah, lalu mengapa sih perlu pakai darah untuk mempersembahkan korban? Kenapa Tuhan Yesus harus mencurahkan darah? Kenapa sih? Pernah nggak bertanya? Oh, karena darah itu haram. Nggak boleh kita makan. Nah, begitu ya? Atau gimana? Kenapa kita nggak boleh makan darah? Semuanya. Alkitab dalam bahasa Alkitab saja, dalam bahasa Indonesia, Alkitab dalam bahasa Indonesia saja sebenarnya sudah menjelaskan. Tapi kita kadang-kadang nggak ketemu link-linknya gitu loh. Alkitab ini sebenarnya berurutan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan jelas Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak Kejadian sampai Wahyu ketika kita belajar bahasa aslinya. Di Perjanjian Lama khususnya bahasa Ibrani. Itu dengan jelas kelihatan. Nah, juga dengan bahasa asli Alkitab, ayat-ayat akan semakin hidup, yang kelihatannya bertentangan jadi lurus, ya. Ada ayat-ayat yang kelihatannya bertentangannya. Nah, tapi dengan bahasa asli jadi nggak bertentangan sebenarnya. Dengan budaya, filosofi, oh ternyata begini maksudnya. Kita akan memahami Alkitab secara utuh. Alkitab akan jadi ya dan amin. Oh, nggak akan goyah imannya anak-anak dan kita semua. Nanti kita lihat, oke? Nah, apa untungnya sekarang saya guru sekolah minggu jadinya belajar bahasa asli Alkitab. Nah, saya ini guru sekolah minggu tuh, lihat kalau saya tampil di sekolah minggu itu ya. Saya rambut saya yang habis ini saya akan tutupi dengan Leo the Lion. Kan saya Leo Lion gitu ya, singa ya. Saya pakai itu, tapi nggak semua kelas sih ya, nggak semua hari Minggu, setiap hari Minggu. Sekarang juga nggak selalu setiap hari Minggu saya ngajar sekolah minggu lagi ya. Nah, baik. Bagi guru-guru sekolah minggu, akhirnya kita akan meningkat kompetensinya. Ketika kompetensi kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin bertambah, anak-anak akan semakin cerdas dan akan berpikir kritis, mereka akan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Anak-anak kan pikirannya kritis ya. Betul nggak? Pernah nggak ditanya, sebelum Tuhan Allah jadi ada siapa? Pernah nggak? Saya pernah ditanya sama seorang anak kelas 3 SD. Waktu saya baru keluar dari WC gereja, baru ngajar sekolah minggu, saya ke toilet, saya keluar, tahu-tahu ada seorang anak menghentikan saya. Kakak Leo, saya mau tanya. Hah? Kata Kak Leo, Tuhan Allah ada sejak pada mulanya. Kalau gitu sebelum Tuhan Allah ada siapa? Nah loh. Gimana jawabnya kalau nggak siap? Nah, berikutnya. Dengan demikian kita tahu bahasa asli Alkitab, kita akan mengajar firman Tuhan secara benar. Ya. Dan nah ini yang belum ada di Indonesia kayaknya. Kalau di agama lain ada guru-guru ya yang akan mengajarkan bahasa asli kitab agamanya, betul nggak? Dan guru-guru itu ada yang digaji loh, bahkan sudah PNS sekarang diangkat dengan hanya mengajarkan baca tulis. Betul nggak? Tanpa perlu tahu artinya juga nggak apa-apa, yang penting udah diajarkan baca tulis, itu sudah bersertifikat guru, bisa jadi PNS. Ini dekat rumah saya ada sekolah institusi kecil ya untuk mengajar baca tulis saja kitab agama lain. Nah, kita di gereja, di kekristenan ada nggak guru sekolah minggu khusus ataupun guru sekolah minggu yang mengajarkan Ibrani, bahasa asli Alkitab Ibrani dan Yunani? Jarang ya. Baru saya kayaknya. Oh enggak ya. Di sini ada beberapa teman-teman yang sudah pernah belajar dengan saya dan pasti sudah mengajarkan ya ke anak-anak. Coba yuk kita bisa nih jadi mendapatkan penghasilan loh. Walaupun ada yang memang melayani di agama lain bahkan ya mereka
gratis memberikan pelajarannya, tapi kan orang tua tahu cara berterima kasih ya, mereka bisa memberi hadiah kepada guru-guru yang mengajarkan baca tulis ya. Nah itu Pak ya. Di sini ada Pak Abraham yang sudah belajar tapi belum mengajar. Nah, saya dorong Pak, ngajarin Pak. Kalau Bapak guru sekolah minggu, ajarin anak-anak. Caranya modern, cara yang modern yang modifikasi seperti anak sekolah minggu belajar dengan kita setiap hari Minggu bisa. Nanti saya bantu, saya bisa ya. Nah, selanjutnya. Nah, oke. Itu tadi saya sudah mengapa kita harus belajar Ibrani Alkitab. Nah, sekarang kita perkenalan dengan Ibrani Alkitab. Makanya judulnya 3 dimensi bahasa Alkitab. Untuk bagian ini saya kasih subjudul A Taste of Hebrew. Ya, merasakan sedikit tentang Ibrani. Yuk, nah inilah huruf-huruf Ibrani. Untuk hurufnya ini nih. Yuk kita sekarang open mic ya. Open mic semua. Nah, saya akan coba buat anotasinya di sini. Nah, kita akan lihat dari sini. Huruf Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, terbalik dengan Indonesia. Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri. Nah, ini dia. Ini cuman ini kecil nggak kelihatannya. Nah, baik kakak-kakak, sekarang yuk sama-sama kita lihat dari yang paling kanan. Saya akan coba pakai anotasinya supaya lebih jelas. Ini kelihatannya Kak ya? Yang ini ya? Kelihatan ya? Oke. Yuk kita baca. Ini bentuknya alef. Katakan alef. Alef. Ini bet. Bet. Kalau yang begini vet. Ini gimel. Ada di mana gimelnya? Nah, di bawahnya nih ada saya tulis nih gimel ya. Gimel itu huruf G. Begitu ya. Nanti kakak-kakak saya berikan materi ini ya. Semua bisa dapat asal mendaftar ke Kak Nestor. Kalau nggak mendaftar jangan dikasih Kak, nggak dapat database. Galak banget Kak Leo. Ya kan senyum kok galak sih. Jangan pelit. Saya kan nggak pelit dikasih materinya. Ya. Tapi Kak, pertanyaan saya, gimana Kak Nestor bisa kasih materi kalau nggak tahu nomor kakak? Kak Leo, punyaku hilang nih ininya alfabetnya. Siap, nanti kita kirim ulangnya, kirim ke Jayapura, Kak Jos. Iya, soalnya udah lama. Kak Nestor ini ibu gembala ini. Oh, gitu ya. Shalom semua. Shalom. Kakak-kakak banyak gembala di sini, kita akan disupport nih. Tenang aja, guru sekolah minggu terus disupport gembala. Ya. Nanti kalau ada ibu gembala, budget sekolah minggu naik. Ya. Saya bantunya kakak-kakak, jangan lupa komisinya ke saya. Minimal perpuluhan kali yo. Ya, minimal perpuluhan. Kak, saya bercanda ya Kak, bercanda. Oke. Lanjut ya. Jadi pertama alef ini tadi, ini silent itu artinya tidak bisa diucapkan. Diam. Nah, ya. Lalu bet ini B. Vet V. Sekarang kita ucapkan begitu ya. Gimel G. Gitu ya. Ya. Sekarang dalet D. Hei ha. Faf V. Nah, ada juga ini dibacanya wow. Zaman Musa wow, tapi modernnya sekarang di Israel Faf atau V ya. Atau W sama saja ya. Zayin Z. Ya. Het. Nah, ini het ini nggak ada di kita susah, ini suara tenggorokan. Dengkur gitu loh Kak, dengkur. Gitu. Di drama Korea ada. Atau Guten Morgen. Nah. Atau ich bedih. Nah. Itu kayak nama saya kali yo. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Tete. Yod ye. Afka. Ini K-nya separuh atau hilang, jadi gini kayak ikhlas, jadi ya. Hafka gitu ya. Nah ini haf ini kalau di terakhir tetap bentuknya saja berubah kalau di akhir sebuah kata. Tapi kita skip dulu ya.
Lamet L. Lamet. L. Mem M. M. Nah, kalau M ini di akhir sebuah kata bentuknya jadi berubah, jadi kayak kotak gitu ya. Sekarang, maaf, ini ya. Ini nun N. Ya, nun juga kalau di akhir sebuah kata bentuknya berubah. Samek S. S. Ayin silent. Ini nggak bisa dibunyikan. Harus ada bantuan huruf vokal lainnya. P. F. Nah, ini F ya, V kalau di akhir sebuah kata. Nah, ini TS susah diucapkan. TS. Ya, sadi. Sadi itu TS. Ya, kalau di awal kata S saja jadinya ya. Sadi TS, sadi. Lalu sadi di akhiran juga berubah bentuk. Kof Q. Q apa Ki? Kiris apa Kris? Tebatan itu nggak habis-habis ya. Oke. Res atau R? Ini maaf, res R. Shin. Nah, shin ini SH. Nah, atau SY. Jadi begini ucapannya tuh bibir ke atas. Shin. SH. Syah. Ya. Nah, kalau ini sin S. Afte. Ada juga Ibrani Askenazi itu pakai ini, ada yang separuh T disebutnya saf ya, terakhir ada ya. Cuman kita pakai Ibrani yang dipakai pemerintah Israel sekarang, Sephardic namanya ini semua ya. Makanya V-nya Vav-nya V bukan W, sama saja. Nah, inilah alfabet semua, ini yang saya create. Nanti kalau kelas kursus sama saya akan belajar ini, kita mencocokkan. Jangan dihafal dulu. Metode saya nggak menghafal di awal, Kak. Metode pertama saya itu tidak menghafal. Yang pertama tadi huruf konsonan semua. Ini huruf konsonan semua. Huruf mati semua kalau sekarang. Tapi tahun 800-an dikasih A, E, U, E, O atau Nikudot namanya oleh kaum Sephardic. Kaum Masoret tahun 800 Masehi. Nah, tapi saya tidak mengajarkan kepada semua yang belajar bersama saya itu untuk menghafal. Kita nggak menghafal, kita joget sambil nyanyi. Ya, nah, yuk kita perkenalannya dengan menyanyi ya sama-sama ya dengan lagu ini nih, lagu Alef Bet Gimel sambil goyang TikTok. Nah, TikTok yang boleh karena yang goyang gerakannya ini anak gembala ponakan saya minta. Ini ya, coba ya. Oke. Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey. Terdengar jelas? Jelas banget Kak, jelas. Oke. Jelas. Goyangan apa tariannya TikToknya jelas? Jelas sekali, sangat. Ayo Jelas di rumah sekali. kita gerakan sama-sama. 2, 3 ya. Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey. Vav Zayin Chet Bet Yud Kaf Kaf Lamet Mem Nun Samech Ayin Pei Pei Tzadik Kuf Resh Shin Kaf. Sekali lagi ya semua ya ikutannya nyanyi ya. 2, 3. Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey. Vav Zayin Chet Bet Yud Kaf Kaf Lamet Mem Nun Samech Ayin Pei Pei Tzadik Kuf Resh Shin Kaf. Oke, nanti saya bagi nih videonya nih ya, bagi yang mendaftar ke Kak Nestor. Kata Kak Jor, ini galak lagi kali ya. Enggak ya, enggak pelit ya, nanti dikasih semua ya. Ya, oke. Sekarang kita nyanyikan lagu tadi dengan PowerPoint yang ini ya. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi dari kanan ke kiri ya. Alef Bet Fet ya. Gimel Dalet He. Ya, saya akan pimpin. Ini kelihatan ada ininya kah? Oke ya.
Oke, saya sebentar mau turunkan annotation-nya. Yuk, kita nyanyi dari kanan ke kiri. Aleph, bet, bet. Setelah Alef, saya ya. Aleph, bet. Setelah saya ya. Pelan-pelan dulu setelah saya ya. 1, 2, 3. Aleph, bet, bet. Alef, Aleph, bet. Gimel, dalet, hey. Gimel, dalet, Vav, zayin, het, tet. Yod, kaf, hav. Yud, Lamet, mem, nun. Samek, ayin, pe, fe. Sade, kof, res. Shin, sin, tav. Boleh tepuk tangan dulu buat kita ya. Nah, itu yang mau daftar lagunya itu Kak Nestor sudah ketikan itu nomor teleponnya ya. Itu di chatting, dilihat chattingnya ya. Kak Nestor sudah mencet nomor teleponnya, silakan daftar ke sana ya. Yuk sekali lagi ya. Aleph, bet, fet. Gimel, dalet, hey. Vav, zayin, het, tet. Yod, kaf, hav. Lamet, mem, nun. Samek, ayin, pe, fe. Sade, kof, res. Shin, sin, tav. Terakhir kita percepat ya, harus cepat. 1, 2, 3. Aleph, bet, fet. Gimel, dalet, hey. Vav, zayin, het, tet. Yod, kaf, hav. Lamet, mem, nun. Samek, ayin, pe, fe. Sade, kof, res. Sin, sin, tav. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini dinyanyikan, dilihat ini materi, lama-lama juga hafal dengan sendiri ya. Lihat ya, ini membacanya dari kanan ke kiri. Bahasa Ibrani Alkitab itu, bahasa asli Ibrani itu kanan ke kiri. Jadi otak kita akan semakin berkembang nih, kanan kirinya mulai seimbang nanti. Kalau yang biasa cuman dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri, ini makanya kita pasti akan tambah pinter deh kalau belajar bahasa asli ya. Nah, selanjutnya. Oke, teman-teman. Yang tadi ini ya, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei ini sebenarnya bukanlah tulisan awal yang ada di Ibrani Alkitab di zaman Musa. Ini baru ada lengkap jadi begini fix kurang lebih 400 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus atau 400 tahun sebelum Masehi. Nah, pada awalnya kitab Kejadian itu sampai kitab Ulangan ditulis oleh Musa dengan bentuk huruf gambar-gambar atau disebut piktograf ya. Nah, ini piktograf dulu zaman dulu itu piktograf itu ada di Mesir, ada di Aram, ada yang dipunya di Kanaan, ada di Ur-Kasdim, tetapi piktograf Israel ini disebutnya ini namanya Proto-Kananit ya atau Proto-Sinaitik. Kenapa disebut begitu? Karena ditemukannya di daerah Sinai, peninsula itu dekat Mesir. Ya, dan itu ditulis Musa pada saat mereka sedang dalam perjalanan sebelum masuk tanah perjanjian, sebelum masuk tanah Kanaan, kurang lebih 1.500 tahun sebelum Masehi. Jadi 3.500 tahun yang lalu loh, Musa menuliskan kitab Kejadian sampai Ulangan itu luar biasa. Kitab Taurat ya, Aleph dulu bentuknya enggak seperti yang tadi kita baca. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ada 22 bentuk huruf yang dipercaya oleh para arkeolog maupun para ahli bahasa Ibrani pada awalnya ditulis oleh Musa. Walaupun ada juga yang dikatakan ada lebih sehingga ada pengurangan supaya tampak Aleph, bet, bet. Nah, yang masih ada yang nyanyi Aleph, bet, fet. Di silent dulu ya. Semangat ya, luar biasa.
Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu nih saya kasih tahu. Nah, waktu dulu Musa menuliskan alef itu digambar dari kanan ke kiri juga. Gambarnya bentuk kepala lembu jantan seperti ini yang paling kiri ini ya. Gambar kepala lembu jantan. Nah, kakak-kakak bisa lihat kan yang ini ya? Ini warna kuning malah nutupin ya. Saya salah ambil anotis. Nah, yang ini. Nah, ini gambar kepala lembu jantan. Itu kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Memang juga dipercaya dulu ini artinya A atau bisa juga E gitu ya. Nah, ketika ada pengaruh bangsa Aram, bangsa Israel dibuang ke Babel pertama kali ya, itu ada pengaruh bangsa Aram berubah jadi seperti ini. Tulisan ini ada kurang lebih tahun 900 sebelum Masehi. Tetapi orang Israel menuliskan kitab dengan tulisan begini kurang lebih setelah pulang dari pembuangan di Babel. Kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi. Akhirnya modern seperti ini 400 tahun sebelum Masehi sampai sekarang, ya. Ini. Nah, berikutnya ini alef, ini artinya ini karena diambil dari kepala lembu jantan yang dipercaya sebagai hewan yang paling kuat di peternakan Israel, artinya strong, kekuatan, berkuasa atau power, atau pemimpin, leader. Nah, itu artinya alef. Lalu berikutnya, bet, ini diambil dari gambar denah tenda, rumah tempat mereka berdiam saat mereka mengembara di padang gurun. Ya, denah tendanya ini lihat ya, denah tendanya ini ada dua bagian. Yang pertama untuk masuk, yang berikutnya di dalam ini dipercaya ini tempat untuk para wanita, ibu dan anak-anak di sini, bapak dan anak laki-laki di depan untuk berjaga-jaga. Karena mereka di pengembaraan di padang gurun, ya. Nah, ini waktu Musa menuliskan bentuk tenda rumah. Makanya artinya keluarga, rumah, dan dalam atau in. Ya, huruf pertama Alkitab kita itu Perjanjian Lama Kejadian 1 ayat 1 itu bet, bereshit, bet. Pada mulanya, in the beginning. Nah, ini dia in, family, house, in. Nah, ya. Berikutnya, Gimel. Gimel itu gambar kaki seperti ini, cuman sudah di ini ya, di komputerisasi kakinya jadi begini, jadi bagus, ya. Zaman pengaruh Aramnya begini, modernnya seperti ini nih, seperti hak sepatu wanita yang tinggi ya. Makanya wanita itu senang jalan-jalan. Karena gambar kaki hak sepatu wanita. Artinya berkumpul, berjalan atau membawa. Gather, walk, carry. Nah, selanjutnya, dalet atau D itu seperti gambar pintu tenda. Pintu tenda itu pakai kulit hewan ya, kain, bukan pakai kayu. Karena mereka dalam pengembaraan pakai tendanya itu dari kain menutup tendanya. Nah, itu pintu yang menggelantung di depan. Makanya artinya pindah, move, gantung, hang, atau enter, masuk. Ini modernnya ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya hey itu H, itu gambar pria dengan tangan terangkat karena takjub melihat bintang di waktu malam. Wow, atau mereka akan melihat dengan mengungkapkan desahan penuh ketakjuban. Wah, gitu ya. Makanya artinya lihat, behold, reveal, say, gitu ya. Bisa juga berarti nafas. Nah, keren ini. Hey, lalu yod itu y, itu maaf, ini faf, maaf saya salah lihat ya. Jadi saya salah lihat ini faf. Atau wow pada zaman Musa, sekarang di Ibrani, di Israel ada dua, Vav atau V atau wow, W ya, tergantung dari mana mereka berasal golongannya. Nah, Vav ini gambar paku tenda atau pasak tenda. Ya, paleonya begini, modernnya begini. Yang artinya menambahkan, mengamankan, dan mengaitkan. Add, secure, hook. Ya, hook. Nah, itu dia. Selanjutnya, zayin. Zayin. Nah, zayin ini Z. Z ini gambar cangkul atau alat bajak zaman Israel kuno dulu ya. Nah, artinya mencangkul atau alat bajak untuk menghasilkan makanan, memotong senjata. Makanya
Food itu juga zayin, cut weapon. Selanjutnya, nah ini ada gambar dinding tenda ini head. Head. Head itu dinding tenda. Artinya bagian luar untuk membagi yang dari dalam dan luar. Membagi juga setengah itu head. Outside, divide, dan half. Selanjutnya, saya agak cepat sedikit ya. Ini dia. Ini selanjutnya tet. Tet ini T, yaitu gambar keranjang tanah liat dari atas ya. Keranjang-keranjang dari atas untuk mengelilingi sesuatu, mengandung atau menaruh sesuatu, atau karena keranjangnya dibuat dari lumpur zaman dulu, zaman Israel kuno, di pengembaraan mereka, artinya juga lumpur atau mud. Surround, contain, and mud. Selanjutnya, yod, gambar tangan. Yod atau Y itu gambar tangan, tangan tertutup tapi ya, tangan tertutup seperti ini ya. Artinya semua yang bisa dilakukan oleh tangan, bekerja, melempar, menyembah, work, throw, worship. Selanjutnya, kaf atau K itu telapak tangan terbuka, ya, yang artinya menekuk, mengizinkan, silakan. Nah, berarti budaya mempersilakan ini budaya Semitik ya, budaya sejak zaman Musa dulu. Silakan, monggo kalau di Jawa ini. Menjinakkan juga, tenang, 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 tenang gitu ya. Ban, allow, tame bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, lamet atau L. Lamet ini gambar tongkat gembala. Yang artinya mengajar atau cook untuk mengarahkan, mengikat. Teach, yoke, to bind. Gembala di pengembalaan Israel itu selalu membawa tongkat. Lihat gambar Tuhan Yesus gembalaku yang baik selalu bawa tongkat untuk mengarahkan, untuk mengusir binatang liar atau menghalau yang jahat. Nah, mem atau M itu gambar air, ya artinya kekacauan, perkasa, juga berarti darah. Perkasa karena orang Israel melihat laut Mediterania itu begitu besar. Mereka kaget, wah luar biasa. Itu perkasa. Chaos, mighty blood. Mayim. Nun, and gambar benih yang bertunas. Yang artinya melanjutkan pewaris anak. Nah, maaf, itu kurang. Ya, anak laki-laki khususnya. Atau anak perempuan juga bisa dengan nun huruf depan. Tetapi akan beda nanti belakangnya. Continue, hair, son. Lalu, ini samek. Atau juga sin zaman dulunya sama ya. Samek itu duri, duri yang tajam, yang artinya diambil, membenci, melindungi, grab, hate, protect. Penggembala Israel itu selalu melindungi domba-dombanya saat tidur malam, dikelilingi dengan duri yang tajam, membuat pagar duri yang tajam dari semak-semak yang tajam, belukar yang tajam, supaya domba-dombanya tidak diterkam hewan liar. Itu samek. Nah, selanjutnya mata atau ayin ini ya, ayin atau mata ya artinya memperhatikan, mengetahui, teduh ya, watch no shade. Ya, lalu selanjutnya mulut terbuka ya, ini P. P ini huruf terbuka yang artinya meniup apa yang dilakukan oleh mulut. Meniup, menghamburkan, tepi, blow, scatter edge ya. Juga ada yang bisa mengartikan ini juga bisa berarti hidung katanya begitu ya. Nah, sadi ini yaitu pria berbaring miring pada awalnya. Tetapi zaman paleonya berubah jadi seperti Google Maps. Untuk titik memberitahu peta arah perjalanan. Begitu ya. Menunggu, mengejar, berburu artinya wait, chase, hunt. Nah, selanjutnya ini Qaf. Qaf ini cakrawala. Nah, dari terbit matahari sampai pada masuknya itu cakrawala, dipahami. Itu Qaf. Lihat gambarnya ya, bulat. Begitu. Jadi orang Israel udah melihat bumi ini bulat loh zaman dulu, luar biasa loh ya, nggak datar. Makanya kitab Yesaya menuliskan bulatan bumi, cakrawala itu dari terbit sampai terbenamnya. Nah, artinya mengembun, menyingkat lingkaran dan waktu. Ya, condensed circle and time. Selanjutnya, gambar kepala pria, res, R. Ini artinya yang pertama di atas ya, top, awal, atas, first beginning, top, res. Ya, makanya Kejadian 1 ayat 1 pertama, Bereshit, pada mulanya, bet dan gambar kepala pria ini, res, bet dan res. Selanjutnya, shin, gigi depan ada 2,
Kita besar-besarkan kebanyakan. Nah, ini gambar 2 gigi depan ini shin. Shin artinya tajam, menekan juga berarti makan dengan gigi kan ya. Sharp, press, eat, dan to. Banyak kata-kata Ibrani, kata 2 itu pakai shin depannya. Seperti hari Senin, itu hari kedua di Israel. Hari kedua itu hari Senin. Itu Sheni. Sheni. Indonesia Senin. Kok mirip ya? Selasa Shelisi. Loh, kok mirip ya? Rabu Revi'i. Mirip banget. Kamis Kamisi. Mirip ya? Banyak akar kata Indonesia dari Ibrani sebenarnya. Tapi melalui jalur Arab dulu. Ya, nah, selanjutnya taf, huruf terakhirnya ini taf. Nah, ini tongkat bersilangan. Mirip salib ya. Ya, cross stick itu dia, mark, sign, signature, berarti tanda perjanjian, tanda membuat janji, mengikat janji, ini dia. Nah, teman-teman, aduh kok buat apa kita belajar ini? Lihat ya, perhatikan baik-baik. Saya akan di sini kita mulai akan mengikatkan ikat pinggang kita dan akan menahan nafas sebentar lagi. Mengapa? Lihat, semua ini luar biasa, ya. Tulisan piktograf Musa ini pertama kali itu dulu awalnya tidak bisa dimengerti, tetapi lama-lama dipahami. Pertama lewat penemuan arkeolog di Mesir tahun 1900-an, tapi akhirnya ketemu ada sebuah tablet. Nah, ini tablet zaman dulu nih, ya gadget zaman dulu, tablet tulisan, ya. Ini di kota Kis, kurang lebih seperti di Irak sekarang, dekat Mesopotamia. Di sebuah kota Kis namanya, kota kuno yang dipercaya sudah berdiri sejak sebelum air Bah Nuh. Sejak sebelum ada air Bah Nuh, kota ini sudah berdiri. Ditemukan huruf-huruf Gimel, Bet, ya. Ada huruf-huruf Kaf, ada seperti huruf Lamed, seperti huruf Ibrani. Berarti sebelum bahasa dikacaukan oleh Tuhan di Menara Babel, apakah Ibrani adalah bahasa pertama? Kalau sebelum air Bah Nuh berarti sebelum Menara Babel bahasa yang dipakai Ibrani, berarti di Taman Eden bahasanya Ibrani. Jangan-jangan. Masih banyak riset dan perdebatan tentang itu, ya. Tetapi luar biasa Ibrani ya. Ada bukti-bukti tulisan yang menggambarkan mirip-mirip, memang bentuknya nggak sama persis. Nah, ini kalau yang paku-paku ini Phoenician namanya. Selanjutnya, tahun 1900-an arkeolog Mesir menemukan sebuah tempat pemakaman di daerah Sinai, daerah gurun Sinai, ya, peninsula di dekat Mesir. Nah, itu dulu daerah Mesir juga Sinai kan. Nah, Sinai ini ada patung Sphinx seperti ini di daerah pemakaman orang Mesir. Tetapi ada tulisan-tulisan berbeda dengan hieroglif Mesir, yaitu di bawah-bawah ini kalau dilihat di sini di bawah ada gambar mata, lalu ada gambar rumah, ada he, ada dalet, ada ayin, ada alef, ada mem. Kok bisa di Sphinx Mesir ada tulisan Ibrani kuno? Memang orang Israel pernah diperbudak di Mesir. Ya. Ini dia penemuan-penemuannya, ya, luar biasa. Baru tahun 1905 ini ditemukan. Nah, luar biasa. Nah, selanjutnya kakak-kakak. Nah, kalau tadi kita lihat ya ada piktograf kuno ya, piktograf Musa, saya sebutnya piktograf Musa, yaitu Proto-Kananit atau Proto-Sinaitik. Nah, nama Tuhan yang sering disebutkan orang dengan Yehova, Yahweh, Yihwe atau apapun, atau Yod-He-Vav-He atau Yod-He-Waw-He, ya, dalam piktograf Musanya Yod itu gambar tangan, He gambar pria dengan tangan terangkat, Vav gambar paku, tenda, pasak tenda, He pria dengan tangan terangkat. Di Yesaya 42:8 mengatakan, aku ini Tuhan, Ani Yod-He-Vav-He. Kalau orang Israel nggak berani nyebut ini, disebutnya sekarang Ani Adonai atau Ani Hashem, ya. Ya. Lalu Hu Shemo, inilah namaku, dikatakan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, Ibraninya Uhevo di leacher, ya, eten utehilati lape silim, ya.
Saya karena pakai 2 laptop jadi matanya agak jauh melirik ke kiri ya. Maaf. Nah, lihat ya. Jadi itu bahasa Ibraninya. Nah, yang coret-coret saya hapus ya, maaf ya. Oke. Nah, teman-teman, lihat ya. Lihat di sini. Lihat Yod-Heh-Vav-He atau nama Tuhan ini berarti tangan lihat, paku lihat. Atau dalam bahasa Inggrisnya ya, behold the hand, behold the nail. Indonesianya lihat tangan, lihat paku. Siapa Tuhan yang tangannya dipaku? Kakak-kakak? Halo, silakan open mic, silakan menjawab. Yesus. 3.500 tahun yang lalu atau 1.500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Di Kejadian 2 ayat 4 pertama kali muncul ini tulisan Yod-Heh-Vav-He, nama ini. Musa menuliskannya. Keluaran 3 ayat 15, Yod-Heh-Vav. Amazing. Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, menyatakan diri namanya. Ani Yod-Heh-Vav. Ani Adonai. Yod-Heh-Vav-nya, aku lihat tangan dan lihat paku. Amazing kakak? Amazing? Amazing. Melihat begini saya melihat nubuatan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam piktograf nama Tuhan. Bahwa dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kejadian 1. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Kejadian 2 ayat 4 mengatakan Tuhan sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan tangannya. Menciptakan langit dan bumi. Keren ya Tuhan itu. Kita kenal sekarang dan kita sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mati atas kayu salib. Luar biasa ya. Wow, keren ya. Nah ini bukti di Alkitab sendiri. Bagaimana dengan bukti di luar Alkitab? Nah ini ada seorang raja yang di Alkitab disebut namanya Mesha, Raja Moab. Ya, pada waktu pemerintahan Raja Salomo, Moab itu selalu memberikan upeti kambing domba, penyuplai kambing domba ke Israel. Ya, nah ditemukanlah sebuah prasasti di tahun 1800-an. Prasasti ini sekarang ada loh di Mesir, di Museum Louvre, Mesir. Saya kurang tahu penyebutannya apa, nama Perancisnya ini Louvre ini apa sebutannya, pengucapannya gitu. Ya, saat ini ada tingginya sekarang 1,6, tapi prasastinya sendiri nggak sampai segitu ya. Ini ada tulisan Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Paleo yang tadi kita lihat nih Paleo. Paleo ini yang huruf yang ini nih. Nah, ini Paleo. Yod-Heh-Vav-He ditulis ini dia. Yod-Heh-Vav-He. Saya ada kelas khusus menyebut tentang Yod-Heh-Vav-He ini 8 pertemuan, 8 kali 90 menit. Luar biasa nama ini. Nah, seorang raja di luar Israel menuliskan tentang nama Yod-Heh-Vav-He. Prasasti ini tentang dia menyombongkan dirinya bahwa selama Yod-Heh-Vav-He hidup, Mesha ini Raja Moab tidak akan bisa dikalahkan. Padahal Alkitab menuliskan Moab ini bertekuk lutut kepada Salomo dan anak-anak Salomo. Tetapi pernah dia mengadakan pemberontakan, membunuh beberapa ratus orang Israel. Nah, di sebelah kota di utara Israel. Nah, selanjutnya kita lihat ya ada bukti di luar Alkitab sampai sekarang nih ada tulisannya ini dia. Nah, di sini nih, daerah yang ini Yod-Heh-Vav-He. Atau ini mirip dengan tulisan Aram, ya. Luar biasa ya. Alkitab kita bukan hanya bisa dibuktikan secara teologis, tetapi historis, arkeologis, ada buktinya. Ini dipercaya oleh arkeolog, dihitung waktunya, diteliti. Wah, ini kurang lebih dibuat tahun 840 sebelum Masehi. Cocok dengan kronologi Alkitab. Hidupnya Raja Mesha. Selanjutnya, nah, ini penemuan terbaru yang baru dirilis. 22 Maret tahun lalu, 2002 baru dirilis oleh arkeolog Israel dan oleh arkeolog Amerika. Ya, sebuah lembaga arkeologi. Saya juga anggota Asosiasi Arkeolog Internasional, ya mendaftar online gitu ya, dapat terus
pembaharuan mereka, informasi-informasi, penemuan-penemuan terbaru. Nah, ini ada nama Yod-Heh-Vav, cuman tidak ada hanya terakhir, hanya Yod-Heh-Waw. Nah, ini di tablet di Gunung Ebal. Ini kecil aja, 4x4 cm lah, kurang lebih begitu. Kecil aja. Ini adalah materai atau seal yang dibuat oleh Yosua. Karena ini tulisannya ketika ini sebenarnya sampah yang udah dibuang, diambil lagi, diteliti, dan ternyata ada tulisan-tulisan ini ketika pakai di ronsen dengan arkeologi, alat yang canggih, ada tulisannya ada tulisan ini, ada bentuk Yod-Heh-Vav, Yod-Heh-Waw, tetapi ada tulisan jumlah. Nah, ini Gunung Ebalnya, ada tulisan ini lengkapnya. Terkutuklah engkau oleh Tuhan Allah. Kamu akan mati terkutuk, kamu akan dikutuk sampai mati. Terkutuklah oleh Tuhan Allah, terkutuk. Nah, ingat nggak Ulangan 11 ayat 29, Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel, menyuruh Yosua kalau masuk tanah perjanjian, ucapkanlah berkat di gunung Gerisim dan naiklah ke gunung Ebal untuk mengucapkan kutuk. Nah, ini ditemukan Yosua 8:30, akhirnya Yosua naik ke gunung Ebal, mendirikan mesbah di sana. Nah, ini mesbahnya di sini nih ya, mesbah area A kalau di sini. Ini mesbah. Dekat mesbah ada banyak sampah-sampah, waste dump ini akhirnya ditemukan dan akhirnya ditemukan demikian. Luar biasa ya. Ini ada websitenya, silakan dilihat, dilirik ke sana. Oke, bagian pertama sudah selesai. Teman-teman, kakak-kakak semua, bagaimana? Apakah Alkitab kita luar biasa? Ibrani Alkitab luar biasa? Luar biasa. Perlukah anak-anak kita, anak sekolah minggu, mengerti hal ini? Harus. Siapa yang memberitahu mereka? Kita. Kakak-kakak dan saya. Amin. Amin. Coba kalau anak-anak SD sudah tahu tentang hal ini, ya, dengan cara yang lebih menarik, pakai lagu, pakai bukti arkeologi, gambar yang lebih menarik, dengan kurikulum yang dibuat, didesain menarik. Kira-kira mereka bisa goyang nggak akar iman? Sulit menurut saya. Akan tambah kokoh ya kakak-kakak ya. Oke, Kak Nestor silakan 2-3 pertanyaan. Setelah itu saya akan ada tambahan materi sedikit, 10 menit. Setelah itu baru tanya jawab lagi ya Kak. Silakan. Oke, Kak Leo ini keren banget ya. Belajar bahasa Ibrani ternyata tidak begitu sulit ya. Dan kalau terus dipelajari, dan ada banyak misteri yang bisa kita dapatkan ya. Dan tentu itu menambah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan dan Kak Leo menyampaikan materi beberapa lagi ya, materi, kakak-kakak, saya ada informasi yang ingin saya infokan kepada kakak-kakak mengenai Jambore Anak Nasional LAI. Dan tentunya ini juga acara yang sangat menarik. Berharap kakak-kakak bisa menginformasikan acara ini kepada anak-anak supaya anak bisa diikutkan. Kemudian kakak-kakak juga boleh ikut dalam acara ini karena ada juga acara yang telah dibuat oleh panitia khusus buat kakak-kakak pendamping, buat orang tua yang akan ikut dalam acara tersebut. Seperti apa acaranya dan infonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Sementara itu juga kakak-kakak boleh atau bisa mengirimkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Leo melalui kolom chat Zoom. Mari kita dengarkan informasi berikut ini. Kamu kenapa? Jenuh. Bete. Kenapa jenuh? Ingin ikut kegiatan yang seru, menarik dan menantang gitu. Tapi nggak tahu di mana. Pak. Oh, aku tahu. Ada kegiatan Jambore Anak Nasional. Jambore Anak Nasional. Iya. Itu apa dan di mana, kapan? Jadi Jambore Anak Nasional.
teman-teman, jangan lupa teman-teman harus ikut Jambore Anak Nasional bulan Juni di Solo. Caranya teman-teman bisa daftar melalui link Sampai bertemu ya di Solo. dadah. Oke, kakak-kakak, mari kita sebarkan informasi ini di gereja tempat kita melayani, kepada anak-anak di tempat pelayanan masing-masing, kepada orang tua, kepada pegiat anak, kepada guru sekolah minggu, supaya kita bisa ikut dalam acara tersebut dan juga sambil jalan-jalan mengisi liburan ke kota Solo. Silakan kakak kalau butuh informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor yang sudah ada di informasi tadi. Dan kalau mungkin kakak mau mendapatkan nomor, ada tadi salah satunya Kak Dara, nanti boleh diminta ke saya juga akan kirim. Silakan dihubungi Kak Dara untuk mendaftar ke sana. Oke, kakak, apakah ada pertanyaan dari apa yang disampaikan Kak Leo tadi? 2-3 pertanyaan dari kakak, atau ada yang mau memberikan pertanyaan secara langsung? Silakan raise hand, lalu silakan memberikan pertanyaan. Atau menanggapi sesuatu, boleh silakan. Setelah ini nanti saya akan kirim link absen dalam kolom chat supaya kakak bisa isi. Nah, bagi kakak yang mengisi daftar hadir ini, nah saya akan kirimkan nomor materi kepada kakak ya, materi yang disampaikan oleh Kak Leo malam hari ini. Nah, jadi dipastikan WA-nya dan link ini, daftar hadir ini diisi oleh semua peserta yang mengikuti materi malam hari ini. Karena hanya mereka yang menghubungi saya dan mengisi daftar hadir ini yang akan saya kirimkan. Begitu ya Kak Leo ya? Oke. Siap. Oke, kakak, apakah ada yang memberikan pendapat, memberikan mungkin ada yang didapatkan tadi dari apa yang disampaikan Kak Leo, atau pertanyaan? Silakan. Adakah? Silakan kalau ada raise hand. Oke, Kak Yanti. Kak Yanti silakan buka mic-nya, kalau bisa buka kameranya, silakan kameranya Kak, dan silakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih, Kak Nestor. Sama-sama, Kak, maaf ya ini nggak bisa buka video. Baik Kak, siap. Kalau bertanya, kita kan tahunya sekarang itu yang kita pegang, yang kita terima saat ini adalah Alkitab dalam bentuk buku ya, dari PL Ibrani, lalu PB Yunani. Yang ini saya tanyakan, dari penemuan-penemuan arkeolog tadi ada berupa batu dan segala macam itu, apakah itu merupakan bagian dari isi dari Alkitab itu sendiri? Kan selain gulungan-gulungan kitab seperti papirus dan segala macam itu kan para arkeolog dan juga para pentafsir Alkitab pada waktu itu kan juga akan menerjemahkannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang terakhir yang saya baru sekarang ini saya dapatkan dari Kak Leo dari batu-batu dan segala macam itu melengkapi atau memang tadi ya seperti nubuatan atau bagaimana ya Kak? Apakah itu semua sudah peninggalan-peninggalan yang tidak terangkum, yang tidak bisa diambil, dimasukkan ke dalam kitab, itu betul bagaimana Kak? Jadi saya kurang jelas untuk hal itu. Terima kasih Kak Leo. Oke, silakan Kak Leo. Oke, terima kasih Kak Nestor dan Kak Yanti ya. Jadi pertama, piktograf protokanetik dan sinaitik ini atau sinaitik ini dan yang saya sebut piktograf Musa yang memang baru tahun 1900-an mulai ditemukan, di mana buku pembelajaran Ibrani, gramatikal, di akademisi, leksikon, dictionary, Alkitab terjemahan yang bahasa Ibrani ini sudah selesai di tahun 1800-an. Nah, penemuan-penemuan piktograf itu sifatnya menguatkan dari akar sejarah Ibrani ya para kaum Yahudi dan rabbinik mempercayai itu dan meneliti dan akhirnya menyetujui, dan sekarang ini di buku-buku pembelajaran Ibrani gramatikal itu piktograf dimasukkan di dalam kurikulum, hanya pemberitahuan sama yang seperti saya beritakan tadi sama isinya. Nah, memang belum ditemukan yang namanya satu kitab atau satu bagian kitab yang utuh ya yang ditulis dalam bentuk piktograf. Nah, ini yang secara tantangan bagi kaum arkeolog, mereka lagi penasaran yang disebut tulisan kitab Taurat dari bahasa asli yang ditulis oleh
Musa langsung. Bukankah Musa menuliskan salinan ada 13 ya yang dibagikan kepada masing-masing suku, disalin dalam bentuk piktograf itu semua, di mana ada 12 untuk masing-masing suku Israel dan 1 ditaruh di tabut perjanjian. Nah, ini masih hilang, masih dicari. Masih ya. Memang ada sedikit cerita arkeolog katanya tahun 1600-an atau 1700-an pernah muncul tetapi hilang lagi. Ya, ini lagi bikin penasaran seluruh arkeolog Alkitab baik yang Kristen non Kristen, karena ada arkeolog Alkitab yang non Kristen juga, mereka penasaran. Kalau sampai ketemu, wah ini akan lebih heboh. Tetapi dengan adanya penemuan Dead Sea Scroll ya di gulungan kitab Laut Mati, khususnya kitab Yesaya yang cukup lengkap dengan salinan-salinan yang lain. Nah, kitab Yesaya ini kan ditulis dalam tulisan yang Ibrani yang lebih tua dari yang dipakai oleh Septuaginta atau yang dipakai kaum Masoret. Ternyata itu hanya minor sekali perbedaannya. Minor itu hanya sedikit sekali, ya. Dan tidak ada perbedaan setelah ribuan tahun. Bahkan kalau pernah kita belajar bagaimana Septuaginta ditulis dan hasilnya itu 70 ahli kitab orang Yahudi yang menulis dalam bahasa Yunani itu tidak pernah dipertemukan satu sama lain, disuruh menulis ketika disuruh menyalin kitab Taurat ke dalam dalam bahasa Yunani, dan ketika mereka mengumpulkan ternyata sama semua persis. Dan luar biasa buktinya. Jadi begitu ya Kak Yanti ya. Ini memang penemuan piktografi ini bikin penasaran para ahli arkeolog. Begitu. Iya, luar biasa ya Kak Leo ya, makin membuat iman percaya kita tuh sungguh nyata, benar. Benar, Kak Yanti. Saya sangat tergagum tadi. Saya itu selalu bergetar melihat hal ini ketika menyampaikan, juga selalu hati saya bergetar. Wah, firman Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Kak Leo. Sama-sama Kak Yanti. Oke, terima kasih Kak Yanti. Kakak, oke, di sini ada Kak Novita ya. Kak Novita bertanya, apakah tulisan 10 hukum Allah pada batu yang ditulis langsung oleh Allah, tulisannya dalam bahasa Ibrani atau piktograf? Oke, jadi begini. Pertama, bahwa piktograf yang saya sebut piktograf Musa atau secara akademis disebut proto-Kananit atau proto-Sinaitik itu adalah tulisan bahasa Ibrani dalam bentuk gambar. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Tetapi pada saat Musa menulis pertama kali dalam bentuk piktograf, 10 hukum Taurat itu ya. Gitu Kak yang saya bisa sampaikan. Tetapi yang sekarang dipegang atau ditemukan penemuan-penemuan tertua itu untuk salinan kitab Taurat itu memang dalam bentuk tulisan Ibrani yang paling tua Paleo ya, yang dipegang oleh Samaritan ya, kaum Samaria Taurat, mereka punya Samaritan Torah, dan juga yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu paling tua ya, itu bentuknya mirip-mirip Paleo gitu ya. Oke, wah semakin penasaran ya dengan bahasa Ibrani ya. Saya pun semakin penasaran ingin belajar bahasa Ibrani. Siap, Kak. Setelah ini akan kita lihat, akan bikin penasaran lagi Kak. 10 menit setelah ini ya, Kak. Oke Kak, siap. Satu lagi pertanyaan Kak dari Kak Filia. Setelah itu Kakak bisa melanjutkan materi selanjutnya sebelum kita buka ruang pertanyaan lagi ya. Kak Filia, silakan Kak Filia buka mic-nya, dan kalau bisa video silakan. Terima kasih kepada hari ini saya mau tanya itu mengenai nama Allah, yaitu lihat tangan, lihat tangan, lihat paku. Nama Allah itu kami aja begitu kagum akan kebenaran itu. Cuma saya bingung, ada beberapa orang Yahudi sampai sekarang itu tidak bisa melihat kebenaran itu ya Pak. Itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Ya kita aja begitu kagum bagaimana kebenaran itu sampai kepada kita. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Filia. Silakan Kak Leo. Ya, terima kasih Kak Nesta. Kak Filia, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan ketika saya sampaikan hal ini. Dan saya juga cuma punya jawaban sebatas bahwa memang kalau Roh Kudus belum menyingkapkan kepada mereka yang tidak ditentukan, dibukakan, tidak dibukakan selubung itu. Dan memang secara historis juga Kak, kalau belajar bagaimana sejarah orang Yahudi kalau di zaman Tuhan Yesus, kita kalau baca kitab Perjanjian Baru kesannya hanya ada 2 kelompok ya.
kaum Saduki dan Farisis dan Saduki, padahal ada banyak afiliasinya, ya. Ada banyak selain itu. Memang yang paling itu 2 kelompok itu paling dominan. Tetapi itu ya Kak. Dan kita harus berdoa memang supaya mereka dibukakan. Memang ada sekarang ini saya sebut Yahudi Mesianik yang mereka percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus mulai banyak berkembang di sana. Walaupun saya nggak bisa menyebutkan dan tidak mengetahui berapa pastinya, tetapi kegerakan ini terjadi, puji Tuhan. Saya percaya Roh Kudus terus bekerja atas hidup mereka. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Filia. Wow, terima kasih Kak Filia, terima kasih Kak Leo, ini misteri yang baru saya dengar hari ini ya. Dan mari kita mendengarkan selanjutnya kakak-kakak hal-hal yang membuat kita semakin penasaran dan terkagum-kagum akan Tuhan kita. Silakan. Terima kasih Kak Nestor. Kakak-kakak 3 menit saya akan tampilkan video-video pembelajaran yang saya alami bersama dengan anak-anak yang belajar bahasa Ibrani ya. Ini anak-anak, ini pertama saya akan tampilkan ini anak-anak kecil ketika membaca nih, ya. Nah, semoga suaranya jelas. Nah, ini waktu saya tahun 2001. Ini setelah pertemuan kurang lebih 4-5 kali ya. Nah, itu saya membimbing dengan demikian pelan-pelan, perlahan-perlahan. Lalu selanjutnya, video selanjutnya saya akan singkat ya. Ini adalah pertemuan pertama untuk orang dewasa atau hamba Tuhan. Ini Kak Jos ikutan nih kayaknya. Ya, silakan baca sendiri. 1, 2, 3. Bereshit bara Elohim Samayim Pe'et Haaret. Semoga nggak kebawa mimpi. Kalau mimpi kita tutup mata semua langsung Bereshit bara. Bereshit bara Elohim Samayim Pe'et Haaret. Nah, ini belajarnya ada yang dari Papua, dari ujung sana. Suara cukup bisa kelihatan ya? Dari Bovendigul, jauh ya. Kak, jelas suaranya tadi Kak ya? Jelas Kak Leo. Oke, yang terakhir. Nah, ini mengingat anak masa saya. lampau. Ya, terima kasih. Ini anak saya ya waktu umur 10 tahun. Ya, sekarang dia sudah mau 13 tahun, jadi 1 pasal Ibrani sebelum tidur wajib. 1 hari 1 pasal Ibrani. Sekarang sudah lancar jaya, ya. Nanti kalau mau dengar videonya baca lancar silakan, atau kakak-kakak nanti juga bisa kok, ya. Nah, itu jadi bukti bahwa anak-anak bisa belajar Ibrani. Ya itu hanya sebagian kecil. Memang akan ada awal-awalnya nggak begitu lancar, tapi kalau makin sering makin bisa. Ya, di Jayapura ada anak saat 8 tahun itu dia tulis terus, dia baca, dia tulis, dia translate sendiri sampai akhirnya lancar baca. Ya. Dan yang terakhir yaitu saya lupa, videonya saya lupa potong, ada anak 3,5 tahun senang nyanyi lagu Ibrani, lagu doa berkat Harun ya, doa berkat imam. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan materi saya usahakan selesai sebelum 8 menit ya. Bahwa ini akhirnya pembelajaran piktograf Musa juga menghantarkan kita kepada pengertian yang dalam. Contohnya berikut, tadi ada kata nun ya, N, gambar benih. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah benih tanaman. Ada juga yang mengatakan enggak seperti benih tanaman juga kali, seperti mohon maaf sperma pria. Makanya ini nun ini artinya itu son, anak laki-laki, atau berarti putra atau ahli waris. Pertanyaan saya, kenapa Musa 3.500 tahun yang lalu belum punya mikroskop elektron, bisa mengerti ya Tuhan kasih tahu bahwa
pewaris ataupun benih pria itu bentuknya demikian. Luar biasa ya. Luar biasa loh sebenarnya menurut saya. Ini rahasia tersembunyi, salah satu materi saya rahasia tersembunyi tulisan Musa ini. Dan anak laki-laki ya, Ben. Kita tahu kalau Arabnya bin. Perempuan binti gitu ya. Ini Ben, anak laki-laki. Ben itu piktograf Musanya itu Ben ini dari huruf Ibrani bet dan nun. Ben. Ben itu tenda rumah dan benih. Nah, artinya apa? Penerus rumah. Anak laki-laki adalah penerus, pemegang tanggung jawab yang akan meneruskan tanggung jawab bapak atau ayah. Itu Ben. Luar biasa ya. Makanya dikatakan ada konsep anak sulung. Kenapa anak sulung itu dapat begitu banyak warisan atau dapat seperti diistimewakan di dalam keluarga Ibrani kuno? Karena mereka pewaris. Bukan hanya pewaris harta, tapi mereka pewaris tanggung jawab. Itu nomor satu. Yang akan membantu ayah kalau bapak akan pergi jauh menggembalakan domba atau berternak, berkebun. Nanti dia akan jaga rumah atau membantu ayahnya juga. Kerja anak laki-laki di Israel apalagi yang sulung itu berat. Berat. Lihat ya, Esau walaupun begitu dia kan jauh menggembalakan. Dia pergi keluar. Yakub banyak di rumah. Begitu ya. Ini luar biasa loh. Kalau mau dilihat, ini ada Ibrani ini luar biasa. Selanjutnya kata ibu. Nah, ini banyak kita nggak tahu. Sekarang modernnya ibu itu ima. Ima itu bahasa Ibrani modern atau Israel sekarang. Kalau kuno zaman Musa itu M atau Alkitab M. M itu ibu. Dari gambar kepala lembu jantan dan air. M. Apa artinya? Nah, lembu jantan berarti kekuatan. Mem itu gelombang air. Apa maksudnya? Nah, para keluarga-keluarga Israel dalam pengembaraan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian ini berdasarkan arkeologi ya, berdasarkan bukti budaya. Mereka pakar-pakar budaya meneliti juga dari budaya Arab dan sekitarnya pada zaman dulu diperkirakan sama, yaitu bahwa ketika mereka mau cari perekat bagi tenda mereka, mendirikan tenda, ada rekatan-rekatan kain, ada yang dijahit begitu, ada yang direkatkan pakai kulit hewan, kulit kambing atau domba akan direbus sampai matang airnya mendidih terus, akhirnya keluar ininya zat yang kentalnya. Ya sampai sat gitu ya. Nah, akhirnya itu akan menjadi air yang kental jadi lem, menguatkan kain. Makanya ibu itu artinya kekuatan yang mempersatukan. Karena itu adalah lem, ya kekuatan lem yang menyatukan kain-kain tenda rumah mereka. Nah itu untuk mendapatkan lem zaman itu orang Israel akan merebus kulit binatang. Nah jadi air yang kentalnya itu jadi lem. Nah, ibu adalah orang yang mengikat kebersamaan keluarga. Makanya ibu-ibu, para wanita kan senangnya damai. Udah jangan ribut, rukun lah gitu kan ya. Selalu itu dari sana. M. Nah selanjutnya kalau ayah bagaimana? Ayah atau bapak itu af. Af itu juga kepala lembu jantan dan tenda rumah. Kita gampang aja melihat ya. Lembu jantan artinya kekuatan, the strong one, satu yang kuat, pemimpin. Tenda artinya keluarga, tempat tinggal. Jadi bapak itu pemimpin rumah tangga atau kekuatan rumah tangga. Kalau sekarang kan konsepnya ibu itu tiang doa, kekuatan rumah tangga, tiang-tiang keluarga. Kalau zaman Israel kuno, enggak. Ya, zaman Israel kuno, jadi bapak itu adalah kekuatan rumah. Kalau bapaknya lembek, bapaknya malas-malesan, nggak kuat, bapaknya baperan, rumah tangga hancur. Nah ini kan yang terjadi sekarang ya. Kalau suami-suami nggak berperan, mengambil peran sebagai bapak dan suami mager, nggak mau jadi pencari nafkah rumah tangga itu gampang goyah. Nah itu dari Ibrani kuno kita lihat Alkitab sudah mengatakan bapak harus strong man, nggak boleh lemah gitu ya. Nah jadi bapak-bapak di sini guru sekolah minggu bapak-bapak jadilah kuat. Ya, pria-pria jadilah kuat. Ya. Nah, itu kalau saya khotbah begitu kalau di jemaat saya bawa ini. Nah, kalau khotbah pakai yang ini, jangan pakai yang huruf-huruf susah gitu ya. Nah, selanjutnya, nah yang terakhir. Lihat. Kalau kita melihat nama-nama keturunan dari Adam sampai Nuh itu biasa saja. Adam manusia pertama, Set anaknya Adam, Enos berikutnya, Kain
Kain berikutnya, lalu Kenan berikutnya, Mahalalel berikutnya, Yared berikutnya, sampai dengan Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Adam itu berarti man, ya manusia. Adam bisa juga berarti damnya dari darah, ya. Alefnya itu strong one, manusia yang memiliki darah, bisa juga begitu. Tapi Adam adalah manusia. Set itu artinya yang ditunjuk atau menetapkan. Ya, yang ditetapkan, maaf, appointed. Set itu ditetapkan atau menetapkan. Enos itu immortal, fana, tidak kekal. Kenan itu dwelling, berdiam. Mahalalel itu light of God, cahaya Tuhan. Yared itu turun, artinya turun. Henok itu dedikasi, dedicated. Makanya dia kan hidupnya bergaul dengan Allah, mendedikasikan hidupnya. Jadi nama adalah karakter bagi orang Ibrani kuno. Metusalah itu artinya kematiannya akan membawa, atau pada waktu dia mati demikianlah terjadi, atau kematiannya akan menyebabkan sesuatu terjadi. Lamek namanya despairing, yaitu keputusasaan. Noah itu istirahat atau nyaman. Dalam bahasa Indonesianya berarti dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enok, Metusalah, Lamek, dan Nuh, maka artinya adalah manusia telah memutuskan untuk tinggal dalam kefanaan. Cahaya Tuhan turun, mendedikasikan dirinya. Kematiannya akan membawa peristirahatan bagi yang berputus asa. Bukankah ini berita Injil? Kalau saya ke anak-anak sekolah minggu, saya manusia berdosa. Yesus mati untuk saya hidup untuk Yesus. Adam manusia memutuskan itu, Set tinggal dalam kefanaan itu tadi siapa? Henos, Kenan itu cahaya Tuhan turun. Siapa cahaya Tuhan? Tentu Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Mendedikasikan dirinya Henok, kematiannya itu Metusalah, kematiannya akan membawa. His death will bring, ya. Lamek berputus asa. Nuh peristirahatan, nyaman. Luar biasa ya. Alkitab Ibrani dalam bahasa aslinya pengertiannya itu wow. Nanti bisa dilihat di leksikon, di terjemahan, pakai interlinear manapun silakan dicek ya. Nama-nama ini memiliki arti yang demikian. Demikianlah materi saya selesai. Kak Nestor, saya serahkan kepada Kak Nestor selanjutnya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kalau begini ya buat saya sih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan di tempat masing-masing. Wih, keren banget ya kakak-kakak malam hari ini dan amazing banget. Saya waktu sekolah Alkitab belajar bahasa Ibrani, tetapi misteri ini, rahasia ini baru saya dengar malam hari ini. Dan ini keren banget, sangat-sangat membuat kita semua terkagum-kagum akan Tuhan kita. Saya membayangkan ini kalau kita ajarkan bahasa Ibrani ke anak-anak, wow betapa anak-anak semakin mengenal Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu ya Kak Leo ya. Oke, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, jikalau ada pertanyaan dari apa yang disampaikan Kak Leo, silakan menuliskan di kolom chat. Kita masih ada waktu 10 menit ya, saya berikan waktu 10 menit. Silakan tuliskan atau raise hand. Nanti saya akan berikan kesempatan bagi kakak untuk bertanya. Sementara menunggu, saya akan infokan kembali kegiatan Jambore Nasional supaya kita bisa share ke anak-anak atau gereja tempat kita. Mari kita dengarkan bersama. Na 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 na. Hey Mary Jones, lagi ngapain? Hey Yuda, aku lagi latihan nari nih. Buat acara apaan? Aku latihan untuk perform di acara Jamnas LAI 2023. Hah, acara apaan? Nah, belum tahu ya? Nih, aku kasih info. Membaca Alkitab tiap hari, mengikuti kehendaknya, agar hati kita jadi baru dan memuliakan namanya. Pimpinannya tiap hari membuat hati makin bersih.
Teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa. Setiap hari mendengarkan suaranya, menjadi penerang di jalanku, melihat rencananya. Ya, kakak-kakak, mari kita sebarkan info ini. Kita akan bertemu dengan para pelayan pegiat anak yang hebat-hebat di Kota Solo. Ada Kak Medi, ada Pak Asmur, ada Kak Yeni, dan lain-lain yang akan menjadi fasilitator, yang akan memberikan materi yang luar biasa buat kita di acara tersebut ya. Kakak-kakak juga yang ikut, ada materi khusus buat kakak-kakak sudah disiapkan oleh panitia. Bukan hanya anak-anak yang dapat berkat, tetapi kakak-kakak guru sekolah minggu, orang tua, dan semua yang ikut, semua dapat berkat ya. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Adakah kakak-kakak semua yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan dari apa yang disampaikan Kak Leo tadi? Silakan Kak. Kita ada waktu 8 menit lagi. Adakah kakak-kakak bisa langsung raise hand, buka videonya, dan buka mic-nya? Silakan bertanya atau memberikan tanggapan, atau mungkin tadi merasa terkagum dan ada yang didapatkan, silakan. Oke, oh Kak, oke, ada Kak Diana. Kak Diana, silakan Kak Diana, silakan buka mic-nya dan silakan memberikan pertanyaannya, Kak. Selamat malam, Kak. Malam Ya. Kak Diana. Malam Kak Diana. Ini cocok sekali ya kalau untuk anak-anak visual ya. Dia akan terekam dengan baik ya. Ya. Nah, kalau saya sih apa ya Kak ya? Tadi tuh oh iya, jadi melalui gambar itu akan merekam dan itu akan teringat ya. Nah, yang saya tanyakan itu kadang-kadang kita juga susah untuk mengajar anak-anak dengan tipikal kinestetik yang dia banyak gerak gitu ya Kak ya. Apakah ini bisa diajarkan? Karena kalau menurut saya bisa gitu loh. Apakah Kakak pernah juga punya pengalaman yang anak kinestetik yang banyak gerak gitu kan, terus melihat sekilas gitu bisa terekam gitu Kak? Terima kasih. Langsung saya jawab, Kristen? Silakan Kak, silakan. Oke, Kak Dian, terima kasih pertanyaannya. Baik, memang saya belum banyak ketemu dengan anak kinestetik, tapi salah satu yang lumayan kinestetik anak saya sendiri nomor satu. Yang kedua, ponakan saya ketika saya mengajar Ibrani, dia itu baru 4 tahun ya. Nah, dia dia senang dengan TikTok tadi, lagu yang Alef, Bet, Fet, Gimel, Dalet, Hey, gerakan seperti itu. Nah, berarti seperti demikian itu contoh-contoh yang bisa kita eksplorasi lebih lagi atau kita dalami. Ya Kak, saya bersyukur sekali kalau Kak Diana mungkin punya ide-ide mengembangkan cara pembelajaran dengan metode yang lebih tepat kepada anak yang berbagai kekhususannya ya. Saya sebut kekhususan bukan berarti kurang, tidak, sama sekali jauh berbeda, tidak ya, tapi khusus khas anak kinestetik, anak yang nggak bisa diam atau apapun ya Kak. Dulu saya punya anak sekolah minggu itu dari 60-an anak di satu kelas, semua diam duduk, ada satu anak muter aja sepanjang ibadah. Nggak apa-apa, saya biarin. Tapi suatu saat dia bisa duduk diam. Ya, jadi saya percaya setiap anak pasti bisa memahami kebenaran dengan caranya yang harus kita cari. Minta hikmat Tuhan, Roh Kudus tunjukkan, dan mari bekerja sama. Saya tentu nggak bisa sendirian. Ini terbuka lebar peluang loh Kak. Ini kalau bicara, mohon maaf, ini saya karena saya pakai bahasa bisnis, peluang pasar. Ini Ibrani belum ada pemain di sekolah minggu ini yang gimana. Ayo kakak-kakak, ini bisa jadi sumber penghasilan juga buat kakak-kakak loh kalau mau explore ya. Ya, Ya, itu. tapi kan Kak gini ya, kadang-kadang ya Kak, kadang-kadang dilema juga ya kalau ada misal kalau ada gembala itu yang menolak gitu. Buat apa anak-anak belajar bahasa Ibrani gitu loh Kak. Sedangkan yang Kak
Yeni pernah bicara tentang sains, di Alkitab ada sains, itu ada juga gembala yang menolak. Ya kita ya terbuka saja ya, cara pandang orang setiap orang punya cara pandang berbeda-beda ya Kak ya. Nah, kalau menurut saya untuk anak-anak yang ya kinestetik gitu ya, itu kan mereka hanya bisa melihat sekilas gitu, bisa gitu loh. Menurut saya ya Kak ya, menurut saya, tapi buktinya anaknya Kakak bisa ya. Ya. Nah, kadang-kadang kalaupun anak auditori melihat ini juga akan lebih apa ya, kayak lebih tertanam gitu. Ya. Menurut saya ya Kak ya, menurut saya ini Ya, cuman saya tuh tadi tuh berpikir, oh iya saya aja bisa, oh ini artinya ini, dengan gambar. Ya, Nah ya, ini bisa untuk anak-anak visual gitu, ya, anak-anak kinestetik, ya. dengan sekilas melihat gambar mungkin bisa. Nah dengan anak auditori mungkin juga bisa juga ya Kak ya. Ya. Iya. Baik, ya Kak Diana, maaf, saya mungkin langsung cut, tapi saya maksudnya memberitahu ada 2 jenis pertanyaan Kakak ya, ada 2 bagian. Pertama buat gembala yang nggak support gimana, lalu kedua kayaknya anak-anak kinestetik bisa nih gitu ya. Nah, saya pertama buat gembala yang nggak support, makanya saya di sini banyak mengajak teman-teman gembala gitu ya. Yuk ikutan ke sini datang lihat. Ini beberapa teman saya gembala di sini hadir nih. Lalu kedua, kakak-kakak kita berdoa sama-sama untuk kita doakan gembala-gembala kita bisa terbuka ketika melihat ini. Nanti kan ada mungkin media. Saya mengizinkan materi saya ditaruh di YouTube, tetapi yang bagian tadi sertifikat, tolong cut dan ini cut ya. Lalu berikutnya Kakak boleh tampil, hadirkan ke gembala, lihat ada yang ini Bapak Ibu minta dilihat deh. Ya, ada pembelajaran seperti ini, bagaimana menurut gembala. Tentunya kalau gembala saya tidak menyarankan untuk melangkahi bagaimanapun, kita harus menghormati gembala-gembala kita. Cuman kita berdoa supaya kita pakai tangan orang ketiga. Bisa Sapa, bisa Kak Nestor dan kakak-kakak semua di sini. Lalu yang terakhir Kak Diana, kalau Kakak Diana merasa sudah bisa, anak-anak ini bisa, pasti bisa dong. Ya, Tuhan pasti akan memberkati Kak Diana dan lebih lagi nanti Kak Diana bisa bekerja sama. Saya pun juga senang sekali kalau dibantu bersama nanti kita ke depan bisa mengeksplor ini lebih lagi pembelajaran untuk setiap anak-anak dengan masing-masing karakteristik. Ya, itu dia. Jawaban saya Kak Diana, makasih ya Kak. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Diana, Tuhan memberkati. Oke, ada satu pertanyaan sebelum kita selesai Kak di kolom chat. Kak, bagaimana respon adik-adik saat belajar bahasa Ibrani dan yang dapat Kakak lihat setelah belajar bahasa Ibrani? Ayo Kak, supaya kakak-kakak di sini bisa semangat belajar bahasa Ibrani dan mengajarkan anak. Apa jawabannya? Silakan. Anak-anak saya lihat mereka semangat karena sesuatu yang baru, mereka kan tertantang. Memang caranya ini kadang memang bisa turun animo mereka, semangat mereka belajar ketika lihat yang agak sulit sedikit. Nah, tantangan 2-3 tahun ke belakang ini saya terus mencari cara sampai sekarang pun Kak, metodenya masih harus saya terus perbaharui ketika ketemu dengan misalnya anak di Papua akan berbeda saya sampaikan dengan anak di Jakarta. Kalau anak di Papua mereka lebih senang dengan gerakan anak Jakarta, ya udah sampaikan aja Kak, ayo cepat begitu ya misalnya gitu ya. Saya waktu tahun lalu ke Jayapura dan ke Timika kelas onsite mengajar gembala-gembala sebenarnya untuk belajar Ibrani, tapi anak-anaknya ikut di situ. Ada seorang kepala sekolah juga bawa anaknya, anak SD-nya kelas 6 SD datang ikut. Malah anak-anak mereka yang lebih dahulu bisa nunjukin sama saya. Nih Kak, kita udah bisa baca, udah bisa tulis. Ya, tanpa saya mengajarkan langsung, padahal saya ngajarin bapak ibunya, orang tuanya, tetapi anak-anaknya yang SD SMP ini ikutan. Nah, mungkin mereka tertantang karena ini penuh visual ya Kak ya, itu dia. Dan saya sih kalau anak saya memang stabil juga ada dorongan orang tua yang terus kontrol ya. Dan kita memang ini masih boleh dibilang adalah benih ataupun awal kegerakan yang saya rindukan. Semua kita bisa bergerak sama-sama, bukan hanya saya, bukan hanya Kak Nestor, bukan hanya Sapa secara institusi, tapi kita pribadi di rumah, di sekolah, di gereja. Yuk kita ini kan ya. Saya udah pernah ngajarkan ke anak SMA juga, saya pernah ngajarkan anak SMP, ke SD udah pernah, dan semua bisa gitu ya Kak. Memang untuk
sustainable, ya perlu kita kerja keras lah gitu. Oke, Kak Leo. Wow ya. Nah, Kak Leo, sebelum kita selesai, silakan Kak Leo memberikan closing statement 1 menit dari sekarang. Baik, kakak-kakak semua, tidak banyak yang bisa saya sampaikan lagi kecuali kerinduan saya setiap anak bisa memahami kebenaran, melihat Kristus jauh lebih dalam. Tidak ada satu passion apapun selain itu. Dengan pembelajaran Ibrani, saya ingin setiap anak tidak lagi goyah imannya, tidak ada lagi kedengaran mereka pindah agama, ataupun malas ke gereja, malas baca Alkitab. Itu kerinduan saya dan saya harap kakak-kakak bisa sama-sama berjuang. Toda Raba, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kak Leo. Ini malam hari ini salah satu materi yang sangat berkualitas yang pernah saya ikuti dan pernah dibuat oleh Sapa. Dan terima kasih banyak untuk semua materi yang sudah diberikan. Berharap tidak putus hanya hari ini. Ya. Kita bisa lanjutkan di waktu berikutnya, Kak. Dan silakan kakak-kakak menunggu informasi selanjutnya. Kami akan terus mengupdate informasi-informasi tentang Sapa dan termasuk materi malam hari ini. Jika ada kelanjutannya, kami akan update dalam grup Sapa. Jadi kakak-kakak yang ada dalam grup, jangan left dari grup. Silakan tetap stay. Itu tidak akan mengganggu aktivitas karena sudah ditutup. Hanya admin yang bisa mengirimkan setiap informasi. Oke, terima kasih banyak Kak Leo. Kami doakan Kak Leo dipakai Tuhan luar biasa dimanapun berada. Amin. Tolong Kak Leo, Tuhan berkati dalam segala hal. Dan kakak-kakak yang membutuhkan pertolongan Kak Leo belajar bahasa Ibrani, entah itu di gereja, di lembaga kakak-kakak, silakan kakak-kakak menghubungi Kak Leo. Kalau butuh nomor handphone, yang belum punya nomor handphonenya, nanti saya berikan, silakan chat ke saya akan berikan. Begitu ya Kak Leo ya. Saya link YouTube-nya nanti akan saya share dalam grup Sapa. Yang belum ada dalam grup Sapa, silakan bisa japri ke saya. Nanti saya akan kirim link grup Sapa supaya kakak bisa join dalam grup tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk semua Kak Leo, kakak-kakak semua yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu Gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan, semangat terus supaya kita semakin berakar, bertumbuh, dan semakin kagum terhadap Tuhan kita. Sebelum kita selesai kakak-kakak, dan sebelum kita berdoa, saya mengajak kita foto bersama dulu. Setelah foto bersama nanti, saya minta tolong kepada salah seorang kakak yang ada di ruangan Zoom ini untuk membawa kita di dalam doa. Kak Ariana, apakah Kak Ariana masih stay di Zoom? Masih mendengar suara saya? Masih, Kak Nestor. Oke, Kak Baiklah. Ariana, kita akan foto bersama. Setelah itu minta tolong Kak Ariana bawa ke dalam doa ya. Mari kakak-kakak, silakan buka videonya. Kita berfoto bersama. Oke, di sini ada 3 halaman. Saya akan ambil dari halaman yang pertama. Silakan senyumnya, gaya kecenya 1, 2, 3. Wow, di sini ada Oma Evawati Adam. Wah, saya merasa masih belajar malam hari ini. Ada Oma, kakak Oma yang ikut belajar ya. Enek, Opo, ada Opo. 80 tahun. Enaknya pegiat anak walaupun sudah usia tua tapi tetap dipanggil kakak biar awet muda. Sekali dengarnya. Dengar ajaran ini senang sekali. Iya, Oma. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya halaman ketiga. Halaman oke, selesai sudah. Terima kasih semuanya. Silakan Kak Riana membawa kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami bersama-sama melalui ruang Zoom ini diberkati dengan begitu luar biasa. Di mana kami menerima semuanya melalui hamba-Mu Kak Leo, yang Tuhan pakai untuk semakin membukakan wawasan bagi kami. Tuhan, Kau memberkati Kak Leo semakin lebih lagi. Tuhan semakin memperluas patok-patok pelayanannya. Demikian juga kami Tuhan yang sudah diperlengkapi malam hari ini, kami juga boleh mengaplikasikan semuanya di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani. Terima kasih juga untuk
Kak Nestor beserta dengan tim TPA yang malam hari ini Tuhan pakai untuk menjadi fasilitator sehingga acara ini boleh terselenggara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah segala kemuliaan kami naikkan hanya dalam nama-Mu yang besar, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Karyana. Terima kasih juga untuk Komsel Peguyangan. Wow, rame-rame di sana ya. Wow, hebat. Halo kakak ya Kak, di Sapa 2 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Kak Leo, terima kasih Kak Nestor. Terima kasih semua kakak-kakak, Karyana, Kak Uma Eva, terima kasih. Juga terima kasih. Kak Popi, terima kasih. Kak Tri, terima kasih. Iya, ngumpul. Kak Aryan, terima kasih. Kak Yohana, terima kasih. Sudah open semua. Kak Maria, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, sama-sama. Mari yang di Komsel itu ya, terima kasih sudah hadir. God bless you. Ya. Kalau boleh tahu ini Komsel Peguyangan di mana Kak? Bali Kak. Bali. Bali, wow, Bali. Wow. Wow. Di Bali ya, wow. Bali mantap. Bali Denpasar. Denpasar. Keren banget ya. Hormat dan pasar luar biasa. Ya, sama-sama kakak-kakak di Bali, semangat semua ya. Nah, ketemu lagi Kak Fani, terima kasih. Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Bertemu 2 minggu lagi di acara Sapa berikutnya. Materi ini akan kami share dalam bentuk Grow. Berkati. Oma, terima kasih. Eva, Maria, terima kasih. Kak Elisa. Adolfi, terima kasih.